Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Andika Saputra dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu guna memenuhi tugas mata kuliah studi kitab tafsir kontemporer ulangan akhir semester yang diampu oleh Bapak dosen Ulfi Putrasani. Nah, kali ini saya akan menyampaikan salah satu tafsir kontemporer yang sering menjadi rujukan atau menjadi bahan penelitian bagi masyarakat awam sekarang. Nah, yaitu Tafsir Al-Munir, karya dari Wahbah Az-Zuhaili. Nah, jadi sebelum kita memasuki keterangan mengenai tafsir, terlebih dahulu kita harus mengetahui. Kali ini bahasan yang akan saya sampaikan adalah mengenai biografi dari Mufasir, kemudian latar belakang kepenulisan, kemudian metode, corak, dan serta kelebihan dan kekurangan tafsir. Nah, itu selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama mengenai biografi dari Mufasir, pengarang dari kitab tafsir Al-Munir. Nah, jadi beliau itu bernama Wahbah Az-Zuhaili. Jadi beliau merupakan salah satu guru besar dalam bidang hukum ilmu Islam di Syria gitu ya. Jadi beliau lahir pada tanggal 6 Maret tahun 1932 bertempat di Darul Atiyah, Kecamatan Faiha, yang terletak di salah satu pelosok kota Damsyik atau sekarang yang biasa dikenal dengan Syria gitu. Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Al-Sheikh Mustafa Az-Zuhaili. Nah, merupakan seorang putra dari ulama terkenal juga yaitu Syekh Mustafa Az-Zuhaili, yang dimana ayahnya merupakan seorang petani sederhana dan hafal Al-Quran. Kemudian ibunya bernama Hajah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Nah, seorang wanita yang memiliki sifat warok ya dan teguh dalam menjalankan syariat agama. Nah, jadi seorang atau tokoh seperti Wahbah Zuhaili ini dikenal sebagai sosok atau seorang yang memiliki pandangan hukum Islam yang luas gitu ya, terutamanya dalam kaidah usul fikih gitu. Nah, jadi dia itu merupakan seorang intelektual publik dan penceramah yang sangat populer di negaranya. Nah, dalam beberapa majelis di Syria, beliau juga bertugas sebagai seorang pemberi fatwa gitu ya. Banyak fatwa-fatwa yang beliau berikan terhadap pandangan terhadap ilmu kontemporer yang terjadi saat ini ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu latar belakang kepenulisan tafsir. Nah, jadi latar belakang kepenulisan tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili ini pertama muncul karena umat Islam yang terkesannya itu menjauh dari jadi latar belakang penulisannya. Jadi latar belakang kepenulisan ini terjadi karena memang umat Islam secara tidak langsung itu lebih berpegang teguh kepada ilmu ilmiah atau ilmu-ilmu sains daripada berpegang langsung kepada Al-Quran. Nah, jadi tujuan dari Wahbah Zuhaili menulis tafsir ini adalah sebagai penghubung, sebagai jembatan antara, bisa juga dikatakan sebagai penengah antara Al-Quran dan ilmu ilmiah yang terjadi saat ini. Jadi bukan sebagai salah satu yang paling kuat, tetapi justru adanya tafsir ini justru sebagai penyeimbang antara ilmu ilmiah atau keilmuan dan teks Al-Quran itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada corak dan metode penafsiran. Nah, jadi karena Wahbah Zuhaili ini kan
tadi merujuk ke latar belakangnya disampaikan oleh beliau bahwa eh, latar belakangnya itu adalah karena memang masyarakat Islam itu sendiri yang cenderung langsung terjun ke pendidikan ilmiah tanpa melihat langsung kepada teks Al-Quran, maka dapat disimpulkan bahwa corak yang ada di dalam tafsir Al-Munir ini adalah bercorak tafsir ilmi. Tetapi selain itu ada juga yang mengaitkan dengan isu-isu konteks sosial yang terjadi pada saat ini atau pada saat tafsir ditulis. Jadi bisa juga dikatakan bahwa tafsir ini juga memiliki corak adab al-ijtimai. Nah, kemudian metode yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan Al-Quran yaitu metode bil maksur. Jadi beliau itu menggunakan Al-Quran sendiri sebagai sumber penafsiran serta penggunaan riwayat Nabi, hadis-hadis Nabi sebagai sumber penafsiran. Tetapi selain itu, beliau juga menggunakan kitab-kitab tafsir klasik seperti kitab tafsir At-Tabari, kemudian Al-Qurtubi, dan kitab Ibnu Katsir sebagai sumber rujukan tafsir. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh tafsir ini. Nah, jadi kelebihan yang pertama yaitu pembahasan tiap surat sangat rapi, diawali dengan munasabah, korelasi antar ayat, penjelasan kosakata, tafsir global, asbabun nuzul, hingga kesimpulan isi. Nah, jadi pembahasan tiap surat ini sangat rapi, kemudian diawali dengan munasabah atau keterkaitan satu ayat dengan ayat lainnya maupun surat satu dengan surat lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu relevan atau pas, relevan dengan konteks modern. Dia penafsirannya ini menggabungkan teks klasik dengan konteks permasalahan kontemporer gitu ya, baik dari segi sosial, politik maupun ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang tuntas dan luas. Jadi memang tafsir Al-Munir ini kan terdiri dari 16 jilid ya. Jadi memang kitab tafsir ini memiliki banyak sekali jilid, yaitu terdiri dari 16 jilid yang memang pembahasannya itu sangat luas sekali ya. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan, tetapi juga yang menyebabkan kekurangan itu sendiri dari tafsir Al-Munir karena memang memiliki banyak sekali jilid. Jadi memang ketika mencari suatu ayat yang menjadi isu yang akan dibahas tentu akan sangat sulit karena memang tafsir Al-Munir ini memiliki 16 jilid. Nah, kemudian yaitu kekurangan. Nah, kekurangan yang dimiliki oleh tafsir Al-Munir ini yang pertama yaitu kurangnya pendekatan tasawuf atau sufistik. Nah, jadi dalam tafsir Al-Munir ini cenderung semua penafsiran yang dilakukan oleh Wahbah Az-Zuhaili ini terkesan kecenderungan ke tafsir ilmi. Jadi kalaupun ada ayat yang memang ayat tersebut ditujukan untuk sarana sofistik atau tasawuf, dalam tafsir tersebut itu Wahbah Az-Zuhaili itu masih sempat mengaitkan ayat tersebut dengan ilmu, dengan tafsir ilmi gitu. Jadi tidak pembahasan tasawuf yang panjang, tapi justru pembahasan ilmu yang panjang. Nah, kemudian ada kecenderungan fikih yang dominan. Jadi di sisi lain, selain ilmi, ada juga kecenderungan terhadap ilmu fikih. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.